Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afifah Hayati, pada mata kuliah Aljabar Boolean di pertemuan kelima ini. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas aplikasi Aljabar Boolean. Beberapa aplikasi Aljabar Boolean adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada jaringan pensaklaran atau switching network. Yang kedua, ada rangkaian logika yang meliputi logika AND, OR, atau NOT. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah jaringan pensaklaran atau switching network. Saklar sendiri adalah suatu objek yang mempunyai dua buah keadaan ya, yaitu buka dan tutup, on dan off. Ada tiga bentuk gerbang jaringan pensaklaran sederhana, yaitu yang pertama, nih ya, jaringan pensaklaran yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, output B itu ada jika X itu dibuka, ya. Nah, dilambangkan tanda panah ke kanan X ya, X dibuka, seperti itu. Lalu yang kedua, ditunjukkan pada gambar berikut ya. Jadi ini ada X dan Y, lalu di ujung-ujung ada A dan B. Nah, pada gambar kedua ini ya, output B itu ada jika X dan Y itu dibuka ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini, jaringan nomor 2 ini dilambangkan tanda double panah ke kanan ya, X dikali Y ya. Lalu yang ketiga, nah ini ya, bisa kalian lihat pada nomor 2 itu tadi rangkaian seri ya. Kalau yang ketiga itu rangkaian paralel. Bisa kalian lihat inputnya itu ada 2 ya, A dan B, lalu outputnya itu C. Sedangkan pada nomor 1 dan 2 itu inputnya itu A dan B, inputnya itu A ya pada nomor 1 dan 2, sedangkan outputnya pada nomor 1 dan 2 adalah B saja ya. Nah, bagaimana kondisi pada jaringan yang ketiga? Output C ada jika apa? Nah, untuk yang ketiga itu ada jika X atau Y dibuka. Jadi salah satunya dibuka. Ya, cukup salah satunya saja. Nah, untuk yang keadaan ketiga ya, yang paralel ya, ini dilambangkan tanda double panah ke kanan ya, X plus Y ya. Jadi kalau keduanya dibuka ya pada nomor 2 dan ya itu dikali X dikali Y ya. Kalau salah satunya yang dibuka itu lambangnya plus ya, yang ditunjukkan pada gambar jaringan nomor 3. Contohnya, berikut ini contoh jaringan atau rangkaian pensaklaran pada jaringan listrik. Nomor 1, ini ada saklar ya dalam hubungan seri. Seri bisa kita lihat tadi di nomor 2 ya. Itu kan apa? Kedua X dan Y harus dinyalakan atau dibuka ya. Berarti kan dan, berarti kita menggunakan logika AND. Nah, bisa kita lihat ini contohnya ya. Itu ada sumber tegangan, lalu ada lampu, dan ada saklar A dan B ya. Nah, agar lampu menyala, itu saklar A dan B harus dibuka ya. Dan kita menggunakan logika AND. Lalu yang kedua ada saklar dalam hubungan paralel. Bisa kita lihat tadi pada nomor 3 yang jaringan paralel ya, itu kan cukup salah satunya saja yang dibuka, X atau Y-nya saja. Nah,
karena atau berarti kita menggunakan logika OR. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ya. Jadi, saklarnya itu paralel ya. Jadi, agar lampunya menyala, kita cukup membuka salah satu saklarnya, A atau B. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan rangkaian logika. Gerbang N, seperti apa gerbang N? Nah, ini ya, gerbang N itu lambangnya seperti itu ya. Jadi, inputnya X dan Y, lalu lambangnya itu persegi ya, persegi panjang dengan ujung outputnya itu bundar ya. Nah, outputnya adalah X dikalikan Y, gerbang N ya, seperti itu. Diingat lambangnya. Selanjutnya ada gerbang OR. Nah, untuk gerbang OR, inputnya masih sama ya, X dan Y. Nah, lambangnya diperhatikan ya. Pada lambang inputnya itu berupa garis cembung ke kanan ya. Nah, ujung outputnya itu berupa lancip ya. Kalau gerbang N itu tumpul ya, cembung ke kanan. Kalau gerbang OR, outputnya itu lancip ya. Nah, gerbang OR itu tandanya outputnya adalah X plus Y. Lalu selanjutnya ada yang namanya gerbang NOT atau inverter. Seperti apa lambangnya? Nah, ini ya. Inputnya X ya, akan menghasilkan X aksen ya atau komplemennya X ya. Dengan lambangnya itu ya segitiga yang ujungnya ada tanda lingkaran. Seperti itu ya. Jadi lambangnya seperti itu. Itu akan menghasilkan komplement dari inputnya ya. Gerbang NOT. Nah, ini ada contoh selanjutnya. Nah, nyatakan fungsi boolean f x, y sama dengan x dikali y ditambah x aksen dikali y ke dalam rangkaian logika. Nah, bagaimana bentuk rangkaian logikanya? Kita perhatikan penyelesaian berikut. Ini ada cara pertama, bisa kalian lihat pada ini kan fungsinya x, y ya, berarti inputnya ada dua, x dan y. Nah, ini ya. Jadi pada cara pertama, kita menyelesaikan masing-masing suku. X dikali Y dulu, dan X aksen dikali Y dulu. Nah, kalian lihat pada untuk mendapatkan X dikali Y, itu kan berarti kita menggunakan logika N ya. Ingat, gerbang N bentuknya pada inputnya itu garis lurus dan pada ujung outputnya itu berupa garis cembung ke kanan, yaitu akan menghasilkan output X kali Y. Nah, untuk menghasilkan output X aksen kali Y, otomatis untuk yang gambar yang di bawah ya, input X-nya harus kita kenakan gerbang NOT dulu, ya kan? Gerbang NOT, kalian ingat, lambangnya adalah segitiga yang ujungnya kita berikan lingkaran kecil, ya. Nah, itu akan menghasilkan X aksen atau komplemennya X. Nah, akan menghasilkan X aksen kali Y, sekali lagi kita menggunakan gerbang logika N ya, sehingga kita dapat X aksen kali Y. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan fungsi X dikali Y ditambah X aksen dikali Y, berarti kita menggunakan gerbang apa? Gerbang OR ya. Kalau kita ingat, lambang dari gerbang OR adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Pada ujung inputnya itu berupa garis cembung ke kanan dan pada ujung-ujungnya itu berupa garis lancip ya. Itu adalah lambang dari gerbang OR. Nah, ketika dikenai gerbang OR itu, maka kita akan mendapatkan bentuk X dikali Y ditambah X aksen. Selanjutnya cara kedua, kita perhatikan gambar berikut.
Bisa kita lihat untuk cara pertama kan inputnya itu kita pecah ya. Untuk mendapatkan X dan Y ada inputnya sendiri, untuk mendapatkan X aksen dan dikali Y juga ada inputnya sendiri. Nah, untuk cara kedua, inputnya itu masing-masing X dan Y hanya satu ya. Namun, kita kenakan ya pada ujung-ujung inputnya itu tanda lingkaran hitam kecil ya. Gunanya itu untuk memecah ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil X dikali Y dan X aksen dikali Y. Nah, untuk mendapatkan langkah selanjutnya itu masih sama, jadi yang berbeda hanya pada ujung inputnya saja ya. Lalu cara ketiga, ini juga ya, hanya berbeda pada inputnya saja. Sama dengan cara kedua, kita hanya memiliki masing-masing X dan Y ini hanya satu ya inputnya. Nah, bedanya cara ketiga adalah kita beri garis lurus ya, pada garis lurus vertikal pada masing-masing input X dan Y. Nah, untuk mendapatkan X dan Y, X dikali Y ya, kita kenakan tanda titik hitam pada masing-masing garis vertikal pada X dan Y tersebut. Lalu baru kita kenakan gerbang N. Nah, untuk mendapatkan X aksen dikali Y, itu juga kita kenakan lagi ya lingkaran hitam pada garis vertikal pada input masing-masing X dan Y. Sehingga kita baru menggunakan langkah yang sama pada cara kedua dan juga cara pertama. Ya, jadi beda cara pertama, kedua, dan ketiga hanya pada inputnya saja. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai gerbang turunan. Selain gerbang AND, OR, dan NOT, ini ada beberapa gerbang turunan ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah gerbang NOT AND ya. Ini simbolnya NAND ya, NOT AND ya. Seperti apa gerbangnya? Nah, ini ya, ini ada dua input ya, masih sama X dan Y. Nah, karena NOT AND, lambangnya adalah gerbang AND itu di ujungnya ya, not itu kan berarti inverter ya, kita kasih tanda atau lambang lingkaran kecil ya, not N. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah komplement dari perkalian X dan Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada gerbang not OR ya, atau NOR ya. Nah, lambangnya adalah ya gerbang OR, lalu ujungnya kita berikan lambang lingkaran kecil. Sehingga kita akan mendapatkan input X dan Y-nya itu outputnya adalah komplement dari X plus Y. Ya. Lalu ada gerbang SOR ya. Nah, untuk gerbang SOR ini apa? XOR ya. Nah, ini ya. Ini adalah direct sum ya. Jadi lingkaran ya. Jadi kalau ada lambang SOR ya, SOR itu lambangnya gerbang OR itu, lalu di ujung inputnya itu kita tambah lagi garis ya. Nah, input X dan Y itu akan menghasilkan X ditambah lingkaran, tambah lingkaran itu direct sum ya. Y. Nah, itu ya tanda SOR ya. Nah, lalu selanjutnya ada tanda XNOR ya. XNOR. Nah, untuk gerbang XNOR ini ya, otomatis apa? Gerbang SOR ya, yang ujungnya ditambahi lambang lingkaran ya. Karena kan XNOR berarti not SOR ya kan. Pokoknya kalau ada N-nya, not-nya itu kalian ujung outputnya itu kalian tambahi tanda lingkaran kecil. Sehingga kita akan menghasilkan komplement dari X ya, direct sum atau plus. Nah, selanjutnya ada ekuivalensi gerbang. Jadi,
gerbang-gerbang yang sudah kita dapat tadi ya, itu ada ekuivalensinya. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk gerbang yang lain ya. Nah, ini ada beberapa ekuivalensi gerbang ya dalam rangkaian logika. Yang pertama ini ya, ini ada lambang NOR ya, not OR ya. Nah, lambang not OR itu ekuivalen dengan caranya bagaimana? Nah, ini jadi kayak dipecah ya. Jadi input X dan Y itu kita kenakan gerbang OR dulu, sehingga kita menghasilkan X plus Y. Nah, lalu kita baru kenakan dengan gerbang NOT ya. Sehingga kita akan mendapatkan komplement dari X plus Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada gerbang not N ya. Nah, untuk gerbang not N ini kebetulan diberikan inputnya X aksen dan Y aksen. Komplemennya X dan komplemennya Y. Ya, itu outputnya kan akan menghasilkan X aksen dikali Y aksen. Nah, kalian ingat X aksen dikali Y aksen ya, menurut hukum De Morgan itu kan sama saja dengan apa? Komplement dari X plus Y, ya kan? Ingat hukum De Morgan. Sehingga hal tersebut akan ekuivalen dengan cara, nah sama aja dengan kita kenakan input X dan Y ya, dengan gerbang NOR, ya kan? X, Y dikenakan gerbang NOR, kita kan akan mendapatkan komplement dari X plus Y. Komplement dari X plus Y menurut hukum De Morgan kan sama dengan X aksen dikali Y aksen. Nah, selanjutnya ini ada input X aksen dan Y aksen, lalu dikenakan gerbang OR, sehingga akan menghasilkan apa? X aksen ditambah Y aksen. Nah, kita menggunakan hukum De Morgan lagi ya. X aksen ditambah Y aksen itu akan sama dengan komplement dari X dikali Y. Sehingga hal tersebut akan ekuivalen dengan input dari X dan Y ya dikenakan gerbang not N. Nah, sehingga kan kita akan menghasilkan komplement dari X dikali Y. Nah, komplement X dikali Y sendiri, menurut hukum De Morgan, itu akan sama dengan X aksen ditambah Y aksen. Ya. Nah, ini ada latihan soal. Nah, coba kalian nyatakan fungsi f, x, y sama dengan x aksen dikali y ditambah x aksen dikali y aksen ke dalam rangkaian logika. Ya. Coba untuk latihan soal ini, kan tadi ada 3 cara ya dalam menyatakan rangkaian logikanya. Kalian selesaikan dalam ketiga cara tersebut ya. Cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Ya. Silakan kerjakan dan kumpulkan. Untuk pertemuan kelima ini, saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf jika ada dalam salah pengucapan maupun penulisan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.